ke lantai 2. Dia ingat betul bahwa dia sedang memasang papan dan langit-langit di lantai itu. Namun karena rumah ini luas, dia sempat tersesat dan menemukan satu pintu di atas sana. Tapi tepat ketika dia membuka pintu itu secara perlahan, angin dingin juga pemandangan perkebunan di malam hari gelap langsung menyambutnya. Rupanya itu adalah pintu yang langsung mengarah ke belakang perkebunan. Tidak ada balkon, tidak ada tralis. Kalau saja dia terburu-buru atau berlari ketika membuka pintu tersebut, sepertinya dia akan jatuh. Dan mungkin saja dia meninggal atau cacat karena tidak tahu bahwa pintu itu langsung menuju keluar rumah. Di tengah-tengah lamunannya, tiba-tiba mendengar Udin menggerutu dengan dudukan semen yang ada di dekatnya. "Yah, Kang, semennya kurang," kata Udin sambil menunjukkan ke arah gundukan semen yang ada di depannya. Yayat langsung mengerutkan keningnya. Perasaan tadi bawah 3 sak deh. "Kok udah habis lagi?" tanya Yayat. "Ya kan tadi temboknya minta tebal, Kang. Diplester tipis-tipis, gak mau nempel. Rontok terus. Entah batu batanya yang jelek, memang semennya yang kurang bagus," bela Udin yang menunjukkan ke arah tembok yang ada di depannya. Sambil menghela napas, akhirnya Yayat berkata kembali, "Ya sudah," perintah Yayat sambil menunjuk ke arah pintu yang ada di ujung ruangan tersebut. "Ambil lagi 2 sak di depan. Buruan, keburu subuh. Ingat kan aturan yang punya rumah? Sebelum kokok ayang terdengar, ini harus beres. Soalnya yang punya rumah gak mau kalau kita ngerjain ini sampai pagi." Udin mengangguk. Dia melirik ke arah pintu yang tertutup dan terlirik lagi ke arah Yayat yang sedang memerintahnya. "Sendirian, Kang?" tanyanya. "Enggak, sama Pocong." "Ya sendirian atuh, cepetan. Kan dekat kita mengambilnya." "Gak mesti jauh di depan rumah," kata Yayat sambil sedikit bercanda. Udin kembali mengangguk. Dia akhirnya berlari kecil membuka pintu ruangan itu, lalu menghilang ketika tubuhnya berbelok ke arah kiri. Terlihat dari dalam ruangan, pintu itu menembus lorong panjang dan beberapa ruangan kecil yang ada di sisi dan kanan. Bentuk dari ruangan itu berbeda-beda, seperti dibangun dengan waktu yang berbeda, sehingga dari mulai adukan, cetakan, serta pemasangan pintu sangat berbeda antara satu sama lainnya. Sekarang tinggal Yayat yang sendirian di ruangan itu. Dia duduk di atas ember bekas cat yang dibalik. Lalu dia menyeruput kopi hitam yang ada di depannya sambil melihat ke arah tembok yang baru saja dia bangun selama beberapa hari ini. Ketika sedang sendirian, dia merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda. Biasanya rumah yang ada di pinggir hutan atau perkebunan akan ramai dengan suara jangkrik atau kodok. Tapi di tempat ini, Yayat merasa sepi. Padahal ruangan ini adalah ruangan paling belakang dan tidak ada satupun suara dari hewan-hewan malam itu yang terdengar. Bukan hanya itu saja, dia kembali teringat dengan kedua temannya yang meninggalkan mereka berdua di rumah ini. Ada sebuah pemikiran yang terlintas di benaknya. Kalau mereka pergi duluan, kenapa perkakas yang selalu mereka bawa ditinggalkan di rumah ini ya? Gumam Yayat sambil menyeruput kopi yang ada di tangannya. Jujur saja, dia juga merasakan hal aneh di rumah ini. Bahkan baru kali ini dia menerima orderan untuk membangun satu ruangan dengan bayaran yang begitu besar. Namun baru saja 3 hari perjalanan, 2 temannya itu sudah tidak bekerja lagi dan hanya dia dan Udin yang masih bekerja di rumah ini. Ketika dia sedang asik melamun, itulah tiba-tiba lampu patromax yang ada di dekatnya tiba-tiba berkedip. Hal itu membuat ruangan tersebut sedikit agak gelap karena lampu patromax itu adalah penerangan satu-satunya yang menerangi ruangan itu. Selebihnya
Hanya ada lampu 5 watt di lorong biasa menerangi ruangan ini apabila pintunya dibuka. Namun hal itu tidak bisa menerangi ruangan tersebut, sehingga apabila lampu patromak itu mati, maka ruangan ini akan sedikit agak gelap. Ini si Udin gak ngecek minyaknya, udah habis atau belum gitu ya, gumamnya sambil mengocek patromak itu. Ketika dia sedang memeriksa patromak yang kiri menyala, dan dengan redup itu tiba-tiba ada hembusan angin yang datang dari arah pintu belakangnya yang terbuka lebar. Udara itu terasa hangat, namun ada sedikit sesuatu yang aneh yang membuat dia langsung merinding. Bagaimana tidak, selain ada udara yang berhembus dari arah lorong, dia juga merasakan bahwa udara lain yang ditiupkan dengan dekat tepat di belakang punggungnya. Nah, hal itu membuat dia langsung melirik ke belakang. Kosong, gumam Yayat. Dia sadar bahwa ini bukan pertama kalinya dia merasakan hal ini. Beberapa keanehan di rumah ini dia rasakan. Dan hal itu membuat dia langsung menegangkan punggungnya sambil berkata, kebener ini. Udah masih Udin gak balik-balik, sekarang ada gangguan aneh lagi seperti yang terjadi kemarin. Yayat pun terdiam. Dia terus berdiri ke arah lorong itu. Namun tidak ada apapun selain hembusan udara dari arah kosong yang dihembuskan ke ruangan yang berjendela itu. Namun setelah itu, pluk, dia tiba-tiba mendengar ada sesuatu yang jatuh. Dan hal itu seketika membuatnya langsung memalingkan wajahnya. Terlihat di sana salah satu batu bata yang menempel di dinding jatuh. Hal itu tentu saja memperlihatkan suasana malam di tempat ini, di mana di sana adalah sebuah perkebunan teh yang luas dan membentang dengan kegelapan yang pekat di luar sana. Yayat tentu saja heran dengan hal itu. Bagaimana bisa batu bata yang menempel dan membentuk sebuah dinding tiba-tiba terjatuh seperti itu? Apakah ada yang mendorongnya dari luar? Atau Udin menempelkannya secara tidak rapat sehingga batu bata itu jatuh dengan sendirinya? Yayat hanya bisa menggelengkan kepala. Dia melirik ke arah lorong, namun Udin masih belum kembali. Tak lama kemudian dia berjalan secara perlahan. Wajahnya tampak pucat